Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alif Pandi Masaputra. Nama saya Febrian Yeskel Mantong. Nama saya Genta Septiji Brastio. Saya Dia Ayu Indri Hapsari. Di sini kami akan membahas case D. Tidur adalah masalah, atau lebih tepatnya, kurangnya kualitas tidur adalah masalah organisasi yang mahal yang tidak dapat kita abaikan lagi. Mengantuk, istilah teknis dalam hal ini yang menunjukkan tekanan fisiologis yang sebenarnya untuk tidur, menurunkan kinerja dan meningkatkan kecelakaan, cedera, dan perilaku tidak etis. Sebuah survei menemukan bahwa 29% responden tidur saat bekerja, 12% terlambat bekerja, 4% pulang kerja lebih awal, dan 2% tidak masuk kerja karena mengantuk. Sementara rasa kantuk mempengaruhi 33% populasi Amerika Serikat. Kantuk yang ekstrim secara klinis di siang hari sepenuhnya melemahkan hingga 11% tambahan. Efek kantuk tersebut mempengaruhi organisasi yang menyebabkan jam kerja lebih lama dan dengan demikian lebih banyak kantuk. Penyebab epidemi kantuk tampaknya adalah tempat kerja modern. Karyawan penuh waktu kurang tidur selama 30 tahun terakhir sebagai akibat langsung dari hari kerja yang lebih panjang, membuat mereka lebih beresiko mengalami gangguan tidur. Kantuk secara langsung menurunkan rentang perhatian, memori, pemrosesan informasi, pengaruh, dan kemampuan regulasi emosi. Penelitian tentang kurang tidur telah menemukan bahwa pekerja yang lelah mengalami tingkat yang lebih tinggi dari sakit punggung, penyakit jantung, depresi, penarikan kerja, dan ketidakpuasan kerja. Semua hasil ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap efektivitas dan biaya organisasi. Kantuk dapat menyebabkan 14 dolar miliar untuk biaya pengobatan, hingga 69 dolar miliar untuk kecelakaan mobil, dan hingga 24 dolar miliar untuk kecelakaan kerja di Amerika Serikat setiap tahunnya. Meskipun berada di ruangan memiliki cahaya yang terang dan dapat suara yang nyaring, berdiri maka makan dan mempraktikkan postur tubuh yang baik dapat mengurangi rasa kantuk untuk sementara. Hanya ada satu obat bertahan lama, lebih banyak jam tidur berkualitas baik. Beberapa perusahaan mendorong tidur siang di tempat kerja sebagai solusi untuk masalah tersebut. Dan satu survei terhadap 600 perusahaan mengungkap bahwa 6% memiliki kamar tidur khusus. Selain itu, dalam jarak jajak pendapat terhadap 1.508 pekerja yang dilakukan oleh The National Sleep Foundation, 34% mengatakan mereka diizinkan tidur siang di tempat kerja. Kebijakan ini mungkin awal yang baik, tetapi itu hanya pendekatan band-aid, karena yang dibutuhkan adalah tidur yang lebih banyak dan lebih baik. Peneliti menyarankan bahwa organisasi harus mempertimbangkan jam kerja yang fleksibel dan otonomi yang lebih besar untuk memungkinkan karyawan memaksimalkan jam kerja produktif mereka. Mengingat tingginya biaya kantuk, inilah saatnya bagi mereka untuk menangani masalah tersebut dengan lebih serius. Di sini ada 3 pertanyaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ebrian. Haruskah organisasi memperhatikan kantuk karyawan mereka? Jawabannya adalah harus, karena merupakan masalah yang cukup besar pada perusahaan dan tidak bisa diabaikan lagi. Juga menyebabkan menurunkan kinerja pekerja, kecelakaan, cedera, dan perilaku tidak etnis. Selanjutnya jawaban akan dilanjutkan oleh Sheila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salafiyang Resti dari kelompok 8, mata kuliah MPO kelas C. Di sini saya akan sebelumnya mohon maaf sekali Bu, karena saya presentasi sendirian. Kemarin saya tidak bisa ikut gabung bersama teman-teman kelompok karena saya ada kendala harus mengantar teman saya yang kecelakaan. Jadi saya di sini
presentasi sendiri. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari case yang sudah diberikan sama dosen. Kebetulan kelompok saya mendapat case D. Case D adalah Ardianto adalah seorang financial planner, kehilangan tidur karena panggilan kerja jam 5 pagi, sehingga membuat dia menginap ke mobilnya untuk tidur siang sebentar setiap hari. Dia tidak sendiri, terbukti dari komentar-komentar di web yang sering dikunjungi oleh para investment banker yang menulis blog tentang perjalanan mereka. Apakah perilaku kelompok pekerja yang tidurnya secara diam-diam ini baik untuk organisasi mereka? Penelitian ini menunjukkan bahwa mereka harus didorong. Ya, jawabannya adalah harus, karena mengantuk adalah hal yang sangat kebiasaan buruk untuk para pekerja, apalagi di perusahaan yang bagus. Jadi harus dirubah perilaku tersebut, karena mengantuk merupakan perilaku yang berbahaya untuk diri kita sendiri dan tidak baik jika diteruskan dalam kinerja seseorang, karena mengantuk dapat menurunkan kerja otak kita, menurunkan daya memori kita, menurunkan pemrosesan informasi, kayak mungkin nggak fokus, menurunkan fokus kita dalam bekerja, dan dampaknya adalah ke kebiasaan kita bekerja itu. Kalau mungkin kurang fit itu kan nggak baik gitu kalau dipaksa terus. Mengantuk ini juga dapat membahayakan, bisa terjadi kecelakaan dan gangguan tidur gitu. Dan mengantuk juga menurunkan mood baik kita, kayak lebih emosian begitu. Jadi apa sih pengaruh kenapa bisa seperti itu? Pengaruhnya adalah karena Ardianto tadi itu kerja jam 5 pagi. Kerja dari jam 5 pagi, padahal biasanya umumnya itu orang bekerja dari jam 8 pagi, dan dia kerja dari jam 5 pagi, kerja yang lebih lama. Karena dari jam 5 pagi bekerja yang cukup panjang. Karena dari jam 5 pagi di tempat pekerjaan sampai malam kayak gitu. Dan hal tersebut dapat menyebabkan gangguan tidur kita, dan baik untuk tubuh kualitas terus jika ada perubahan kita itu akan memberikan bagi perusahaan dan bagi orang itu sendiri, karena mereka ketiduran adalah hal yang melanggar etnis juga gitu, dan gak baik untuk kebiasaan begitu. Terima kasih. Ini bisa dilanjutkan oleh dia. Selanjutnya itu ada bagaimana kurang tidur dapat menunjukkan aspek ekspektansi teori dan bagaimana penggabungan nap rooms untuk karyawan yang kurang tidur dalam menunjukkan aspek equity teori. Jawabannya yaitu untuk ekspektansi teori itu ada tingkatan ekspektansinya, itu misal karyawan mendapat jam istirahat yang cukup untuk memaksimalkan produktivitas hasil pekerjaannya. Lalu untuk yang instrumentality itu terdapat ruangan khusus karyawan yang dapat digunakan untuk beristirahat seperti tidur siang jika waktunya tersebut memungkinkan dan tidak mengganggu pekerjaan karyawan tersebut. Selanjutnya ada valence, yaitu dengan memperbolehkan karyawan mengambil jam kerjanya untuk mengganti jam kerja atau jam lembur yang telah karyawan tersebut lakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Genta. Ya, B. Teori equity. Inputnya ada karyawan diizinkan tidur siang hari dan organisasi membuat ruangan khusus tidur bagi karyawan. Memberikan jam kerja yang fleksibel, hari kerja yang tidak panjang. Outputnya, karyawan meningkatkan kinerjanya pada organisasi dan juga
meminimalisir karyawan telat, tidak masuk, tidur saat sedang kerja, kecelakaan, cedera, dan perilaku tidak etnis sehingga dapat memaksimalkan kinerja organisasi agar lebih berkembang. Selanjutnya akan dijawab oleh Alifan. Yang ketiga, kurang tidur sangat berbahaya bagi kesehatan. Apa masalah kesehatan utama dan bagaimana seharusnya organisasi berusaha mengelola masalah yang timbul dari kurang tidur? Masalah utama yaitu gangguan tidur, hilangnya konsentrasi, mudah ngantuk. Organisasi seharusnya mengatur ulang jam kerja karyawan, memuat hari kerja yang efisien, membuat kamar khusus tidur, dan membuat survei apa saja yang diperlukan karyawan guna untuk memaksimalkan kinerja mereka dan bisa memajukan organisasi. Cukup sekian dari kelompok kami. Apa kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.